Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Amma ba'du. Selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Muhibin Putri Romo Kyai Haji Muhammad Idris Jamaluddin Ahmad beserta ibunya Haji Imam Falasifah yang saya harapkan barokah manfaat ilmunya. Tak lupa kepada Dewan Mudir Madrasah Diniyah Al-Muhibin Putri beserta guru pengampu tafsir tematik yaitu Ustadz Ahmad Nidhami yang mudah-mudahan diberi kesehatan. Tak lupa kepada jajaran para asatidz Diniyah Al-Muhibin Putri dan yang tak saya lupakan kepada kedua orang tua saya yang selalu memberi dukungan serta doa kepada saya. Tak lupa kepada teman seperjuangan saya. Baiklah, video kali ini saya akan menerangkan mengenai tentang jilbab kaum muslimah yang dimana telah dijelaskan oleh Allah pada surah Al-Ahzab ayat 59 yang dimana artinya Allah telah mengutus Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad menyampaikan kepada ummatul mukminin yaitu istri para nabi, kemudian kepada anak perempuan nabi dan kepada istri perempuan kaum muslim agar ia mengenakan jilbab ke seluruh tubuhnya untuk menjaga kehormatannya. Kemudian makna global dari surah Al-Ahzab ayat 59 yaitu Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad menyampaikan kepada istrinya, anak perempuannya dan kepada istri perempuan kaum muslim yang dimana agar mengenakan hijab untuk menjaga kesucian, kehormatan dan gangguan dari laki-laki fasik. Kemudian sababun nuzul dari surah Al-Ahzab ayat 59 yaitu mayoritas ulama berpendapat bahwa pada saat itu di Madinah pada malam hari perempuan banyak yang keluar malam untuk membuang hajat di sela-sela kebun ataupun di sela-sela pohon kurma, di mana para laki-laki fasik pada mengganggunya. Maka dari itu agar bisa dibedakan yang mana perempuan merdeka dan mana perempuan budak, maka perempuan merdeka diharuskan mengenakan hijab agar ia tidak diganggu dari laki-laki yang fasik. Kemudian ahkam syar'iyah yang pertama, apakah perintah berjilbab untuk seluruh wanita? Tidak, berjilbab itu hanya berlaku pada kaum muslimah yang dimana dilatih sejak usia 10 tahun. Kemudian untuk wanita non-muslim atau wanita kafir, ia tidak diwajibkan untuk berhijab. Akan tetapi sebaiknya orang kafir atau non-muslim itu mengetahui bagaimana caranya untuk menghormati wanita muslim lainnya, yaitu dengan cara orang kafir tidak berpakaian yang vulgar di hadapan laki-laki lain. Kemudian yang kedua, cara berhijab. Di sini ada beberapa pendapat mengenai cara berhijab. Yang pertama menurut At-Tabari, yaitu seluruh tubuh tertutup dan yang terlihat hanya mata sebelah kiri. Kemudian menurut Ibnu Jarir, yaitu seluruh tubuh tertutup akan tetapi mata tetap terlihat. Menurut Ibnu Jarir, ini sudah banyak kita ketahui wanita yang berpakaian seperti pendapat Ibnu Jarir, yaitu wanita yang mengenakan cadar yang matanya terlihat semua, tidak hanya sebelah. Kemudian menurut Imam As-Sudai, yaitu salah satu matanya terbuka. Pendapat As-Sudai lebih mirip dengan pendapat At-Tabari. Kemudian menurut Abdur Razak, yaitu pada saat itu wanita mengenakan baju hitam yang dimana di atas kepalanya banyak bagaikan seolah-olah dikerumuni oleh burung gagak. Kemudian ahkam syar'iyah yang ketiga yaitu apakah perempuan wajib menutup wajah? Jawabannya wajib, karena wajah merupakan perhiasan yang dimana bisa menimbulkan fitnah bagi perempuan tersebut. Kemudian ada yang bertanya, bagaimana hukum orang yang mengenakan make up? Jadi gini, hukum mengenakan make up yang sekedarnya yaitu seperti mengenakan bedak atau lain halnya yang layak atau yang biasa itu hukumnya boleh. Akan tetapi jika mengenakannya itu berlebihan dapat menimbulkan fitnah,
maka tidak boleh untuk melakukan make up. Yaitu intinya tidak boleh make up secara berlebihan, hanya secukupnya saja. Kemudian yang keempat, syarat berjilbab sesuai syariat. Yang pertama, harus menutup seluruh tubuh. Jadi badan seluruhnya harus tertutup. Akan tetapi bagaimana dengan pakaian muslimah di Indonesia? Itu boleh. Akan tetapi bagaimana tidak menimbulkan fitnah pada berpakaian tersebut? Yang kedua, kain harus tebal. Jadi kainnya harus tebal, tidak boleh nerawang, tidak boleh tipis. Jika kain tersebut nerawang, maka harus dikasih dalaman di dalam baju tersebut. Yang intinya itu tidak boleh terlihat anggota tubuh meskipun ia mengenakan baju tersebut, maka bajunya harus berkain tebal, tidak boleh berkain tipis. Yang kedua, semata-mata bukan sebagai perhiasan. Karena jika seorang muslimah mengenakan baju yang misal nih, bajunya glamor, gimana itu bisa menimbulkan fitnah. Karena biasanya orang yang mengenakan baju terlalu glamor itu memiliki rasa kesombongan pada dirinya, maka itu tidak boleh mengenakan baju semata-mata untuk perhiasan. Kemudian yang keempat, tidak boleh ketat. Jadi seorang wanita muslimah tidak boleh mengenakan baju yang berketat. Apa bedanya mengenakan baju berketat dengan orang yang berpakaian akan tetapi tidak sopan? Sama saja. Karena orang yang berpakaian terlalu ketat menunjukkan lekuk tubuh pada dirinya, maka itu tidak boleh. Langsung masuk ke kesimpulan nggih. Kesimpulan yang pertama bisa kita tarik dari penjelasan di atas, yaitu perbedaan perempuan merdeka dengan perempuan budak bisa dilihat dari cara berpakaiannya. Kemudian sebaiknya orang kafir itu selalu mengenakan pakaian yang sopan meskipun ia tidak berhijab. Tetap harus mengenakan pakaian yang sopan di hadapan laki-laki lain. Kemudian hikmah tasyrik dari surah Al-Ahzab ayat 59, yaitu menurut penulis banyak yang berpendapat mengenai ayat ini, bahwa ayat ini yaitu perintah untuk berhijab itu bukanlah perintah, akan tetapi tren pada masa dinasti Abbasiyah. Kemungkinan ini para penjustis itu memiliki dua pendapat mengenai pendapatnya itu tadi. Yang pertama, mungkin ia tidak mengetahui hukum berjilbab ataupun kitab suci yang telah menjelaskan surah itu tadi, ataupun kurang wawasan akan mengenai hijab. Maka dari itu mu'alif kitab senang membahas tentang hijab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.